Ini saudara gue lagi ngevideoin nih bang, gue jalan gitu, gue jalan. Nah kan kalau misalnya video itu kan otomatis kan jauh kan, lebar kan. Nah itu ada di belakang sini nih berapa meter dari gue gitu, kayak ada yang jalan juga. Cuma di situ nggak ada orang sama sekali. Oke, ini berarti maksudnya bukan manusia ya? Dia arahin tuh bang senter ke alang-alang itu tuh yang ada suara kresek-kreseknya itu. Pas dilihat dikebawain begini senternya, nah dia kaget bang di situ, langsung teriak kan Allahu Akbar ya kan. Otomatis kan gue juga refleks bang, refleks gue giniin lagi tuh HP gue ke arah situ. Nah itu emang bener apa ya, kayak pala sih bang. Halo sob, balik lagi dengan gue Indra. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kisah. Kisah ini pendakian di salah satu gunung di Jawa Barat, tepatnya di Gunung Gede Pangrango. Kisah ini pengen gue angkat karena gue penasaran dari cerita di balik video yang merekam salah satu sosok misterius. Nah, videonya berikut ini. Nah, ternyata tidak hanya itu saja. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang narasumber gue alamin. Tapi kita sapa dulu nih narasumber gue kali ini. Halo, Bang Faris. Sehat Bang? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Nah, Bang Faris ini dari Kalimalang ya Bang ya? Iya Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, ini pendakian tahun berapa sih Bang? Itu pendakian di tahun 2021 sih Bang. 2021. Berapa orang kalau boleh tahu Bang Faris? Berdua sih Bang kita. Berdua? Berdua. Dua orang? Dua orang. Oke. Nah, video lu ini kan memang menangkap sebuah sosok yang misterius ya. Dan ini real banget ya. Maksudnya secara gambar visual nyata banget. Dan itu sempat menyangka nggak sih? Enggak sih Bang. Karena emang apa ya? Ya udah naik aja. Nggak ada firasat buat ke mana-mana gitu. Dan ini baru pertama kali loh. Baru pertama kali. Gitu. Anjir. Jadi kayak apa ya, kagetnya bertanya-tanya aja sih. Jadi tanda tanya, iya itu. Dan memang Bang Faris ini yang tadi gue bilang ya, bukan merekam salah satu sosok misterius tersebut aja. Dan pendakian lu sempat melihat salah satu sosok malam hari kepala buntung. Benar? Iya benar. Itu kejadian pas kita lagi turun. Lagi turun. Oke nih Bang Faris, kayaknya kita skip dulu nih. Gue penasaran mau dengerin cerita lebih detail dan teman-teman semua juga penasaran ceritanya seperti apa dan gimana. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber di besok pagi, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin list di bawah sini. Dan jangan lupa juga denger kita di Spotify dengan keywordnya besok pagi podcast pendakian horor. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi. Segmen pendakian horor dimulai. Hormatnya jika tidak siap. Jadi pas awal itu kita punya rencana sih Bang. Saya sama saudara saya ini naik ke Gunung Gede dulu kan. Naik ke Gunung Gede, selang 1 minggu dia ngajakin lagi buat naik. Cuma bukan ke Pangrango Bang. Dia ngajakin naiknya itu ke Guntur niatnya. Riz, mumpung kita libur, gimana kalau kita naik ke Guntur? Setuju nggak lu? Karena kita cuma dapat cuti 3 hari, jadi lebih baik nyari yang dekat aja gitu Bang. Setelah ngobrol-ngobrol panjang kan, dia oke tuh buat ke Pangrango ini. Itu dia langsung ngajak, yaudah gas, nanti malam nih jalan. Yaudah dah, gas kan tuh. Jam 7 malam kita packing, langsung berangkat sih Bang, jam 10-nya lah, jam 10 malam kita berangkat. Sampai di base camp itu kita sekitar jam 3-an Bang. Jam 3 subuh kita nyampe situ.
Nyampe singkat cerita kita istirahat dulu dong pasti, istirahat santai-santai gitu kan, ngopi ngerokok. Nah di situ kita nanya-nanya bang sama yang punya base camp, kita nanya di atas kira-kira rame nggak bang ya yang naik, kita bilang gitu kan. Nah dia bilang Enggak mas, hari ini pendakian sepi. Mungkin karena ini hari biasa kayaknya. jadi itu kita naik di hari Kamis bang, jadi Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Itu cuma ada 3 kelompok doang bang, itu udah termasuk kelompok kita juga berdua. Jadi satu kelompoknya itu dia dari Jakarta Barat 4 orang, terus yang kelompok kedua itu dari Bandung 2 orang, sama kelompok saya nih 2 orang gitu. Saya istirahat bangun jam setengah 6 pagi. Itu bangun jam setengah 6 pagi, kita prepare, makan, sarapan segala macem. Jam 6 lewat lah, jam 6 lewat 15 kita mulai naik kan. Saya nyampe di pos Telaga Biru itu sekitar jam 7-an lah bang. Oke, masih pagi lah ya. Masih pagi di situ. Nah di situ ada gue ketemu sama 2 orang yang orang Bandung ini bang. Oh, 2 kelompok ini. Ya yang kelompok kedua. Gitu. Kita nanya nih sama yang orang Bandung ini, bang kira-kira boleh nggak sih nih kalau misalkan gue berenang nih di sini? Nah, terus dia bilang kayak gini, lah jangan bang, masa ya lu mau berenang, mendingan bang nggak usah berenang, lu cuci muka aja di situ ya kan, buat bersih badan apa segala macem. Itu udah deh tuh kita bersih. Nah terus agak lumayan lama juga sih bang kita di situ break. Nah yang orang Bandung ini, yang 2 orang dia udah lanjut duluan gitu, bang. Nah singkat cerita lanjut lagi tuh bang kita, lanjut jalan. Sampai kita ketemu yang jembatan bang, itu jam berapa itu, jam 7 lewat 15-an lah, karena kan deket juga kan, aman sih bang, udah nggak ada apa-apa gitu kan di situ. Nah di pertengahan jalan itu kita bikin dokumentasi bang. Maksudnya? Kita bikin video gitu kan, foto-foto. Nah pas kita bikin video itu kayak ada orang gitu bang jalan. Itu jauh di belakang kita gitu. Itu orangnya. Kayak gimana tuh, bisa lu jelasin secara detail nggak? Lagi videoin? Nanti jadi ini saudara gue lagi ngevideoin nih bang. Gue jalan gitu. Nah kan kalau misalnya video itu kan otomatis kan jauh kan, lebar kan. Nah itu ada di belakang sini nih berapa meter dari gue gitu, kayak ada yang jalan juga, orang. Cuma di situ nggak ada orang sama sekali. Oke, ini berarti maksudnya bukan manusia ya? Ya bisa dibilang kayak gitu sih bang, karena emang bener-bener nggak ada orang sama sekali. Masih ada video? Masih ada bang. Oke, bisa gue lihat nggak? Bisa. Oh ini di lingkaran merah? Iya itu. Si orang misterius tersebut? Iya. Padahal nggak ada orang sama sekali selain sama pendakian lu? Iya. Oke, gila. Serem juga ya? Iya. Bisa dilanjut Bang Faris, gimana? Udah tuh bang, kita lanjut ke Rawadenok deh kalau nggak salah. Rawadenok 1, 2 aman semuanya. Paling kayak gua pengen jatuh doang sih bang di air panas. Pas di air panas tuh ya emang licin kan bang ya, bebatunya gitu kan. Nah di situ temen gue suruh videoin gue bang, gue dari bawah pengen ke atas.
Cuma gue niatnya pengen sambil joget-joget. Gue naiknya sambil joget-joget lah gitu kan. Sambil ya seru-seru buat seru-seruan gitu kan. Nah nggak tahu di situ pas gue lagi jalan ya kan, gue pengen joget-joget, kepleset gue bang. Gue pleset di situ. Untung kan di situ ada tali kan. Nah itu gue bener-bener pegang kencang banget sih bang tuh. Itu tali. Mungkin kalau nggak ada tali ya nggak tahu juga sih. Kalau emang nggak ada tali itu. Itu makanya langsung jadi kayak kena mentalnya udah di situ. Udahlah nggak mau bercanda-canda lagi lah dari situ. Kita jalan, nyampe kita di kandang badak bang. Kita nyampe di kandang badak itu sekitar jam 4. Iya jam 4-an. Nah di situ ada 4 tenda bang. Ada 4 tenda. Jadi 2 tenda ini yang kelompok pertama sama yang kedua. Yang dari Jakarta Barat sama dari Bandung. Pas gue dateng di kandang badak itu, gue buka tenda. Nah yang satu tenda ini dia turun bang. Turun berarti kan di situ ada 4 tenda, ya kan? 4 tenda. Udah tuh bang, kita buka tenda, kita masak-masak, makan, terus ngobrol, ngopi, ngerokok. Terus udah gelap, kita masuk tenda bang. Kita masuk tenda, udahlah tuh di situ kita di dalam cuma kayak tiduran, cuma masih ngobrol. Cuma buat ngenakin badan lah gitu, ngerebain. Nah, singkat cerita pas gue lagi ngobrol sama saudara gue ini itu sekitar abis isaan sih bang. Abis isaan adalah tuh yang datang berapa rombongan gitu, gue juga nggak tahu karena gue nggak ngelihat keluar gitu kan. Dia ngomong dari luar itu kayak gini, mau buka tenda di mana gitu kan. Di situ aja tuh, apa di sana nah di bawah yang di kandang badak. Jadi dia ada di bawah bang, yang shelter deh kalau nggak salah, di sebelah situ. Pas dia lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, gue nyautin bang dari dalam tenda nih, gue bilang iya bang, buka tenda di situ aja, enak tuh di situ, soalnya mau ngapa-ngapain itu enak, nggak jauh. Kayak misalnya lo mau ngambil air lah, entah itu lo sholat apa segala macem. Nah cuma sautan gue dari dalam tenda itu nggak ada jawaban bang dari mereka nih. Nggak ada respon. Nggak ada respon sama sekali. Jadi dia langsung ya udah kayak gitu aja. Nah saudara gue bilang ya diceng-cengin lah gitu kan sama saudara. Set dikatangin kan lu, lagian jangan so asik sama makanya. Kalau kata saudara kan, ya namanya kita sama pendaki yang ngobrol emang apa ya kan. Masalah dijawab apa enggaknya mah ya itu urusan dia gitu kan. Istirahat lah tuh bang, kita istirahat. Bangun kita itu jam 5 subuh kita bangun karena emang apa ya, niatnya tuh pengen jam 3 bang, mau jam 3 pagi nih kita summit. Bangun emang itu di situ pas gua ngeliat keluar emang masih gelap bang. Itu awan masih gelap, terus juga kabut kan gitu. Pas gue keluar, gue ngeliat kan, maksudnya gue mau ngeliat suasana di luar nih gimana kan, sampai bangun tidur. Udah tuh gue minum, ngeliat keluar, gue ngitung, gue ngeliat tenda, gue hitungin tuh tenda kayak misalnya yang 1, 2, 3, 4. Nah gue mau pas gue pengen nunjuk ke mana yang di bawah itu tuh, gue pengen ngeliat di situ nggak ada bang. Nggak ada, maksudnya? Nggak ada tenda yang pas malam itu. Oh. Jadi yang datang malam nih, yang gue suruh ngecamp di situ, nah itu nggak ada tenda di situ. Jadi cuma ada tenda yang 4 tenda ini, karena kan emang jaraknya ya, dari jaraknya juga emang agak jauh-jauhan gitu bang. Tuh. Nah, di situ juga masih sepi juga kan. Karena singkat cerita ya gue ngedown juga bang di situ. Kaget lah karena ini yang ngecamp di sini kemanain gitu kan? Apa pindah gimana? Apa nggak tahu kan? Kita masuk lagi di situ, masuk dalam tenda, bangunin saudara. Bangunin saudara, kita bilang, duh
coba dah lu keluar dah. Kita bilang gitu. Kenapa emang? Coba dah lu lihat pendaki yang semalam datang mau ngecamp di bawah. Ada apa enggak? Gue bilang gitu kan. Ya ada lah. Kan semalam datang kalau kata dia. Coba dulu lu lihat makanya. Tuh kan. Nara penasaran juga kan dia. Ya keluar dia lihat. Kagak ada. Nah, terus dia bilang, kayak gini, lah kagak ada, Riz. Kemanain ya? Itu orang, kalau kata dia kan, kalau kata saudara kan. Kemanain ya? Kagak tahu dah, gue bilang gitu kan. Udahlah, makan kan tuh. Saya makan, habis makan kita jalan bang, mau jalan nih ke puncak. Mau jalan ke puncak. Itu emang gue tuh ngiranya sepi itu karena udah ada yang naik duluan bang. Pendaki-pendaki yang pada mau naik bareng gue tuh. Nah, nggak taunya emang masih pada tidur gitu. Belum ada yang mau naik buat ke atas. Nah, udah singkat cerita di situ gue jalan. Di situ pas gue keluar dari kandang badak tuh ke trek lah ya mas. Itu gue dilalerin mulu bang. Dilalerin. Itu banyak banget bang. Itu gue berdua sepanjang jalan gue dari kandang badak ke puncak sampai gue nyampe lagi ke kandang badak, itu gue bener-bener dilalerin mulu bang. Risih dong. Iya, kalau misalkan cuma 1, 2, 3 lalar ya is oke lah bang ya. Ini banyak bang. Banyak banget itu lalarnya. Jadi kayak dikerubungin gitu sih. Kayak gitu. Cuma ya mau gimana kan? Ya udah lanjut aja jalan. Lanjut jalan. Nggak lama gue pengen boker bang di situ. Gue pengen boker. Ini lebih ke lucu sih bang. Apa tuh? Jadi gue boker di bawah. Nah gue minta lemparin air bang dari atas. Ini sama saudara gue Pandu nih. Gue bilang, duh lemparin air, gue mau cebok gitu. Pas lemparin, dia itu si air ini malah kena tokai kita. Itu. Jadi kan jember banget kan. Iya. Gila sih kan. Terus. Udah tuh singkat cerita, udah akhirnya kita cebok di situ. Kita tinggal di situ. Ini hanya botol lah. Cuma tapi tetap lo ambil airnya. Airnya ya cuma buat nyiram doang. Iya. Gitu doang. Akhirnya lanjut lagi tuh bang kita jalan. Nyampe lah tuh bang kita puncak. Itu di situ kita cuma berdua bang. Bener-bener kita doang nih berdua pas di puncak. Itu gue nyampe di puncak jam 9. Cuma gue emang di situ lama bang di puncak itu. Gue foto-foto kan, ngopi, bikin video. Nah gue nggak tahu bang kalau misalkan di hari itu tuh hari Jumat. Gitu. Jadi pas jam 11:30 jam 11:30 itu 2 pendaki yang dari Bandung nyampe lah tuh dia. Nyampe, nah dia bilang, lu pada nggak ada yang sholat kalau kata dia kan. Sholat apaan bang? Zuhur. Belum juga zuhur kan kita bilang gitu kan. Kita Jumat bang. Lah iya Jumat ya sekarang ya. Ya udah bang duluan dah. Kita bilang gitu kan. Duluan dah sholat. Lagi juga sholat, mau sholat di mana gitu kan. Jadi sholatnya di sini kalau kata dia. Kalau emang mau barengan nih kita sholat. Nah terus kita bilang nggak usah bang, duluan aja dah sholat. Akhirnya kita nungguin dia bang. Dia kelar sholat, kita pamit lah bang, buat turun lagi. Gitu. Nah tapi yang gue bingung, yang 2 pendaki dari Bandung ini bang, gue kan nanya ya, bang lu sebenarnya tadi pas naik dilalerin nggak sih bang? Gue tanya gitu kan, kagak bang nggak dilalerin. Laler ada, cuma ya 1-2 kalau kata dia. Cuma itu pun juga cuma kayak ya lewat-lewat doang, laler-laler biasa. Nah gue bilang tuh ke dia, gue dari pas gue jalan dari kandang badak bang sampai sini gue dilalerin mulu.
Tapi di puncak ini nih gue enggak bang. Oh hilang tuh. Di puncak tuh pas gue nyampe puncak itu enggak dilalarin sama sekali. Nah pas gue turun kan kalau Pangrango kan puncaknya begitu doang bang ya, bulat dong kan. Jadi pas kalau misalnya trek cuma ada satu, kesini doang nih turun. Nah itu pas gue udah masuk hutan lagi, itu laler udah mulai datang lagi. Jadi awal kayak misalkan pas gue masuk hutan lagi 2 laler datang nih, ntar gue berapa langkah datang lagi, lama-lama banyak. Ngikutin lu tuh. Iya ngikutin gue berdua. Jadi tuh dilalerin sampai di kandang badak lagi bang. Sampai di kandang badak lagi masih ya gue dilalerin kan. Tapi pas gue udah nyampe di tenda itu udah nggak ada lagi, hilang Gitu aja. Hilang. Jadi pas gue ini kan turun nih bang ya, turun nih kandang badak nih. Gue udah masuk nih ke kandang badak, itu udah nggak ada lalernya, udah nggak ada lagi. Nah akhirnya udahlah tuh kita di situ nyampe jam 3, nyampe kandang badak lagi. Tuh nyampe jam 3 kita makan lagi kan buat persiapan turun, makan terus packing, prepare, turun lah tuh kita bang. Kita lanjut turun. Nah itu keadaan handphone itu cuma ada satu bang, cuma ada satu. Jadi, punya saudara saya ini nih yang si Pandu. Nah itu kan baterainya udah kepake buat kayak kita bikin dokumentasi, terus juga buat nyetel lagu gitu kan. Itu sisa 10% bang HP-nya nih. Nah saya bilang, Duh mendingan lagunya matiin aja, nggak usah nyetel lagu nih, kita nyampe bawah buat nanti center aja, karena center juga itu cuma ada satu dong bang, cuma ada satu center. Nah itu pun juga center yang apa sih, center zaman dulu tuh yang besi. Oh yang masih berbaterai. Iya kayak gitu kan, itu mana kuning juga kan lampunya gitu, cuma itu doang kan. Ya udahlah, ini HP gue matiin ya lagunya, jadi buat nanti kita kalau misalkan dapat gelap buat center. Ya udah gue bilang oke lah tuh. Itu bang jalan. Nah pas gue nyampe di sebelum jembatan, sebelum gue ketemu jembatan itu maghrib bang. Maghrib tuh nunggu azan kelar kan, terus juga udah mulai gelap juga. Nah itu di situ emang bener-bener sepi bang. Jadi yang pendaki dari Bandung sama Jakarta Barat ini dia masih ngecamp lagi bang. Dia ngecamp semalam lagi tuh di di kandang badak ini. Tuh kan. Ada yang singkat cerita otomatis yang turun cuma ya kelompok gua doang, berdua kan. Karena gua juga emang niatnya kan kalau turun itu nggak mau sampai ketemu gelap bang. Itu cuma ya namanya kita dapatnya kayak gitu kan, dapat gelap ya udah terima aja, jalanin dah. Yang penting intinya nyampe base camp aja dulu gitu. Ya itu bang. Singkat cerita azan berhenti ya kan, udah tuh gue lanjut lagi bang jalan. Sebelum nyampe Telaga Biru, jadi udah nggak jauh sih bang, udah nggak jauh dari Telaga Biru itu. Nah saudara gue denger kayak suara gresek-gresek gitu loh dari pinggiran tuh bang. Trek itu kan sini kan kayak alang-alang gitu bang, di pinggir-pinggiran kan kayak ada alang-alang. Itu di situ denger kresek-kresek, karena gue berdua, dia di depan gue di belakang. Dia megang center, gue megang handphone gitu. Nah akhirnya dia arahin tuh bang center ke alang-alang itu tuh yang ada suara kresek-kreseknya itu. Pas dilihat dikebawain begini senternya, nah dia kaget bang di situ, langsung teriak kan Allahu Akbar ya kan. Otomatis kan gue juga refleks bang,
refleks gue giniin lagi tuh HP gue ke arah situ. Nah itu emang bener apa ya, kayak kepala sih bang, bener-bener kepala, cuma kepalanya doang, Nggak ada badan. nggak ada. Itu jadi gelinding langsung ke bawah, kayak gini bang, set langsung ke bawah dia. Soalnya kalau misalkan gue mikirnya itu hewan, nggak mungkin. Soalnya ada kuping. Iya sih. Terus ada rambut juga. Panjang atau pendek? Kalau rambutnya itu nggak kayak rambut cepak gitu bang. Rambut cepak. Terus juga di situ ada kuping. Terus kayak gue juga nggak tahu sih ya, itu apa gitu. Gue nggak tahu. Karena yang gue lihat itu cuma sekelebet doang. Pas saudara gue bilang teriak astagfirullahaladzim, ya gue juga langsung kaget di situ bang. Dia mau lari, gue tarik carry-nya dia. Gue tarik carry-nya dia, udah jongkok tuh gue di situ. Gue suruh duduk di situ, udah tuh berdua. Gue kayak apa ya, nenangin diri sih bang, bisa dibilang. Karena gue nggak pernah sih yang namanya gue naik gunung gitu kan. Gue ditemuin sama pala kayak gitu. Asli. Kalau dibilang sok, buset, soknya no belum menjalik sih bang. Gue di situ agak sedikit lama. Adalah gue sekitar 5-10 menitan gue di situ jongkok berdua. Kalau misalkan gue nangis ya otomatis si saudara gue ini kan juga jadi kemana-mana kan pikirannya. Jadi yaudah tuh gue berdua, gue jongkok, ya sama-sama saling pegangan bang, pegangan. Terus gue baca-baca, ya kan, gue baca-baca, dia juga baca-baca doa yang dia bisa, sama yang gue bisa juga. Agak lebih tenang lah gitu kan. Gue bilang sama dia, lu mau lanjut apa? Lu mau ngecamp lagi di Telaga Biru? Kita bilang gitu. Lanjut aja lah kalau kata dia, lanjut turun. Nggak apa-apa, mau nyampe base camp jam berapa juga nggak apa-apa. Yang penting kita nyampe base camp dulu nih, keluar dulu nih dari sini kalau kata dia. Ya udah oke. Udah tuh bang, jalan. Pas gue jalan, itu kan dari Telaga Biru itu ke Pos Simaksi nggak begitu jauh kan bang. Nah di pertengahan pas gue jalan itu ada babi bang. Babi hutan. Iya bagas itu. Jadi di situ ada 3 bagas. Jadi bagasnya itu yang 2 gede, itu gede-gede banget sih bang. Gue akuin kayak babon lah bisa dibilang. Yang 2-nya gede, nah yang satunya ini kecil. Kayak masih anakan ya gitu. Nah, cuma di situ apa ya? Gue kayak alhamdulillah juga sih bang. Kayak misal nih, gue ngeliat babi di depan gue kayak dituntun gitu noh. Buat kayak dituntun. Sampai base camp. Sampai pembuangan sampah. Babinya? Iya. Dituntun babi lu berarti? Iya. Sampai pembuangan sampah. Nah udah lah tuh pas udah pengen nyampe Pos Simaksi. Kan Pos Simaksi sebelumnya pembuangan sampah tuh. Nah dia belok bang situ. Belok tuh ke pembuangan sampah. Nah dia belok ke pembuangan sampah, udah gue lurus. Gue lanjut lagi nih. Nah di situ ada ranger ya bang. Dia bilang, kok baru nyampe jam segini kalau kata dia. Iya tadi ada trouble kenapa? Maksudnya gue speak gitu bang. Gue speak nih tadi apa namanya kakinya keseleo. Oh yaudah. Jadi makanya agak sedikit malam kita nyampenya. Itu gue di Pos Simaksi nyampe jam 8 bang. Iya jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam nyampe Pos Simaksi ini. Akhirnya gue di situ ngasih tahu kayak misalkan di sini babi masih banyak juga ya, berarti ya masih banyak bang. Kalau kata si rangernya ini nih, iya tadi juga gue nih di sini kayak dianterin babi bang, dianterin kalau kata dia. Iya dianterin nih sampai sini. Di mana babinya? Itu di situ di sampahan, gue bilang gitu, di tempat pembuangan sampah. Serius loh? Iya. Ada berapa?
ada 3, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia keluar, dia pengen ngeliat, coba ya anterin gue yuk, ntar sampah gue diacak-acak lagi kalau kata dia kan. Nah itu gue keluar, gue anterin, gue ngeliat ke pembuangan sampah, itu udah nggak ada lagi bang babinya. Nggak ada babinya. Nggak ada. Nah itu pun juga disenterin sama si rangernya ini, senterin gitu kemana-mana, nggak ada. Nah udah tuh gue masuk lagi pos maksi, gue istirahat sebentar di situ. Nah gue yang ngasih tahu lah kalau misalkan apa yang gue alamin gitu kan pas selama gue turun gitu kan. Gue bilang, itu sebenarnya kalau di Telaga Biru itu boleh berenang nggak sih? Yang di awal gue pengen berenang tuh, wah kagak boleh kalau kata dia, nggak boleh lah berenang di situ. Kalau untuk kayak sekedar cuci muka apa segala macem boleh, cuma kalau untuk berenang enggak. Maksudnya dilarang keras gitu bang. Karena? Kalau kata dia kayak tercemar gitu bang ngerinya. Gitu, jadi akhirnya udah nggak dibolehin lagi deh tuh buat berenang lagi di situ, dan itu pun juga udah lama banget, udah nggak ada yang boleh gitu. Terus kita nanya, kemarin pas kita naik itu di belakang ada lagi nggak sih yang naik gitu kan? Kita rombongan lain gitu kan. Nah dibilang nggak ada, emang sesepi itu kalau kata dia. Terakhir ya lu aja nih ya, rombongan lu aja. Terakhir iya, cuma emang bener-bener 3 kelompok doang yang turun, baru tuh 2 kelompok. Jadi ya dihitung-hitung yang naik ke situ cuma ada 5-6 kelompok doang. Enggak lebih dari segitu gitu. Nah, kayak cerita kalau yang wisata ke Curugnya itu banyak. Kalau pendakian sepi. Kalau pendakian sepi gitu. Ya kan kalau misalkan ke Curug kan ya masih di bawah lah bang gitu kan. Belum nyampe ke atas gitu. Tapi kemarin pas gua ngeliat-liat HP ini bang, di HP-nya dia, di HP temen gue nih si Pandu. Nah ini gue ngeliat ini bang, kalau kata dia ada orang. Nah dia lihat tuh sama dia, diperhatiin kan emang durasi videonya itu agak lumayan lama sih bang. 9 menit 15 detik gitu. Lihat sama dia sepanjang perjalanan, ya emang dari video pertama sampai akhir emang nggak ada orang. Cuma di pas dokumentasi video yang gue jalannya itu tuh baru ada di situ. Nah dibilang, gue nggak tahu juga sih ya, dia kayak ngeyakinin kalau misalnya itu orang apa gimana. Ibaratnya dia kayak ngebikin gue tenang aja sih bang. Kayak gitu. Ke bawah kemana-mana ya suasananya. Jadi dia ngebikin gue tenang gitu kan. Oh enggak nih, inian biasa. Tapi aman kan kalau kata dia. Aman, alhamdulillah aman. Cuma ini doang nih, dia agak seleo dikit kakinya. Nah udah tuh singkat cerita, dianterin bang gue. Mungkin karena emang dia kasihan apa gimana gitu sama gue kan. Jadi dari pos maksi ke base camp, gue dianterin sama dia. Jadi dianterin. Nah terus yang rangernya ini bilang ke yang punya base camp. Gue nggak tahu juga sih bahasanya, dia bahasa Bogor gitu kan. Cuma yang gue tahu itu kalau bahasa Indonesianya kan nama base campnya itu Bancet apa Bancet gitu namanya. Nama ini base camp, yang punya base camp. Bilang, biasa ini tadi seleo kakinya gitu kan. Tapi aman kan? Aman kak gini. Terus dia bilang kayak gini, tadi juga dia dipantau kalau kata yang rangernya ini nih. Dipantau dia aman. Dipantau sama siapa? Biasa kalau kata dia kan. Akhirnya dia bilang kayak ini, coba kasih unjuk ke AA apa namanya videonya yang tadi kamu kasih lihat ke saya, ke A Bancet. Ya udahlah tuh saya kasih lihat. Kata dia ini biasa lah gini. Cuma ya nggak tahu juga sih itu bener manusia atau bukan. Karena ya emang pas kita tanya lagi ke Kang Bance ini, jadi sebelumnya emang nggak ada lagi yang naik. Terakhir di saya.
Kayak gitu sih. Oke. Nah, waktu lu pengambilan video ini, lu menyadari di belakang ada orang juga nggak? Enggak. Yang ambil video itu? Nggak ada? Enggak. Berarti fokusnya ke lu aja Ke nih? gua doang gitu. Dan nggak ada pendaki lain? Nggak ada. Atau orang lain di belakang nggak ada? Enggak ada. Tahu ada orang yang ngikutin itu ketika sampai bawah atau gimana? Pas di Posimaksi itu. Posimaksi, lu ngelihat video atau gimana? Jadi pas nyampe Posimaksi itu, kan kita ngaso dulu Bang di situ kan, sambil ngobrol-ngobrol sama yang itu ranger kan. Nah, si Pandu ini yang ngeliat-ngeliat foto, video ya kan, dilihat. Apaan ya kalau tadi kan? Coba dah, Riz, lihat dah. Apaan dah? Tadi tuh saya lihat, lah ini kayak ada orang gitu kan. Kayak ada orang ya. Orang kali. Tapi nggak mungkin, nggak ada. Makanya baru lu tanyain. Iya, itu. Ada orang lain gak selain saya yang naik? Atau nggak ada? Nggak ada. Wah, Itu gila juga. sih. Dan itu pun juga satu orang doang kan itu. Itu pun juga jauh. Ada. Logikanya kalau emang dia sendiri, otomatis dia pasti nyamperin ke saya nih, maksudnya jalan bareng. Iya, tegur sapa lah. Gitu. Oke, gila sih nih. Jadi memang video ini waktu lu rekam nggak terlihat seorang apapun kecuali fokus ke gua doang ya. Dan nggak ada orang lain lagi. Nggak ada lagi. Dan ini baru terbukti ketika sampai turun ke bawah, dicek waktu istirahat di Posimaksi ternyata ada. Gila sih, gue juga tadi sempat melihat video ini, gue bikin branding juga, tapi tidak hanya itu saja. Jadi memang lu banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar. Salah satunya tentang laler, diikutin laler. Itu apa firasat lu? Punya firasat nggak? Kenapa nih gue diikutin laler sebanyak ini? Nggak ada sih Bang. Cuma gue kayak bingung aja sih. Oke. Bingung. Jadi gue sama saudara gue ini main salah-salahan. Lu jadi salah-salahan. Lu bau kali gini kayak gitu. Gue nyium badan gue juga kagak bau. Maksudnya ya namanya di gunung Bang, kita 3 hari 4 hari nggak mandi pun juga kan nggak mungkin sampai benguk banget begitu baunya kan. Tuh. Jadi nggak punya firasat lain atau aneh-aneh? Nggak ada. Ini kan laler yang ngikutin lu bukan cuma satu, ternyata banyak juga. Banyak. Ya. Risih sih gue kalau diikutin laler, pasti asli risih banget. Kalau dari suaranya juga kan, kalau lewat kuping. Laler hijau cuy. Hijau. Waduh. Yang gede-gede, yang banget. sampah ya. Iya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Tapi memang lu gak punya firasat lain tuh? Nggak ada di situ. Nah, ada satu pertanyaan bagi gue nih tentang ramuan pendaki yang waktu lu komunikasi waktu malam itu dan pagi dicek nggak ada, tempat cek ke beberapa lokasi nggak di atas kalau dia naik ke atas gitu waktu lu summit itu, atau dia mungkin turun lagi nih ke bawah nih? Nggak tahu. Kalau misalkan dia turun, otomatis kan dia nggak mungkin langsung turun pagi-pagi buta gitu sih Bang. Karena kan itu keadaan juga masih gelap. Kalau emang dia turun, otomatis dia harus nunggu sampai terang dulu, baru dia turun. Logikanya sih kayak gitu. Oke, lu baru main mindset lu seperti itu ya. Kayak gitu. Mungkin dia turun malam-malam. Iya, benar. Otomatis dia di tenda dan ternyata dicek pagi hari nggak ada. Gila. Gitu. Ada rasa takut pada saat itu? Lebih kena mental sih Bang. Lebih kena mental. Karena ya kaget aja. Anjing, ini orang pada kemana? Oke, kena mental berarti lu menyangka kalau ini bukan orang atau? Iya. Jadi kayak anjing ini apaan sih gitu. Gitu. Lebih ke situ. Tapi sebelumnya nih Bang Faris pernah mendaki Gunung Gede via Cibodas atau pertama kali pada saat itu? Kalau ke Gede sering sih Bang, cuma lewatnya lewat Putri. Nggak pernah lewat Cibodas. Dan ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Ngalamin hal seperti itu? Iya. Gimana tuh prasangkanya? Ini baru pertama kali lu alamin atau memang lu sering nih
mengalami kejadian lain di pendakian gunung lainnya? Kalau ngerasain di gunung-gunung lain sih ya pasti pernah sih bang. Cuma nggak nyampe kayak ya pala gelindi itu belum pernah sama sekali, baru di Pangrango doang sih kayak gitu. Di Pangrango. Bahkan sampai kena kerekam kamera juga ya? Ya itu. Nah, ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan teman lu gimana menyikapi pendakian pada saat itu? Kalau dia lebih ke nggak mau lagi sih. Gak mau lagi. Jadi ya itu selebihnya kalau misalkan mau naik ke gede. Dan itu pun cuma nyampe di Surken doang sih bang. Nggak sampai puncak. Nggak nyampe. Jadi udah di Surken aja setiap naik. Karena kan emang gunung paling deket kan Gede Pangrango doang kan. Iya, dari Jakarta ya masih terjangkau waktu Iya, lah ya. waktunya. Nah nih kita ngebahas tentang waktu. Lu naik di hari Kamis. Iya bang. Yang jelas malam itu malam Jumat tuh. Malam Jumat. Pernah kepikiran mendaki gunung di malam Jumat nggak? Secara kalau misalnya kita berpikir secara umum di malam Jumat kan kesannya agak gimana gitu. Lo pernah mikir gak pas naik ini kita ketemu malam Jumat loh? Enggak tuh. Enggak pernah. Cuma ya udah naik gitu doang. Itu aja sampai lupa kan bang, makanya pas di puncak yang ada 2 orang Bandung ini apa namanya nanya, lu pada nggak ada yang sholat Jumat ya gitu. Lu nggak sholat ya? Enggak. Malah nungguin ya. Nah kalau warung-warung di pos-pos itu pada buka nggak di hari biasa? Apa waktu mendaki pada hari itu udah pada tutup nih? Nggak ada sih bang. Oh berarti pada tutup ya? Nggak ada, iya nggak ada yang buka warung di situ. Oh nggak sepi itu berarti ya? Oke. Nah semoga nih kisah lu bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua nih yang menyimak video lu kali ini dari sini. Nah benang merahnya sebenarnya ada di video rekaman itu ya? Iya. Pernah menyangka nggak sih atau punya firasat sebelum lu mendaki gunung nih, perasaan gak enak segala macam sebelum kejadian hal tersebut, ada nggak sih? Atau memang nggak ada tuh, ya udah fine jalan-jalan aja? Nggak ada sih bang. Nggak ada. Jalan-jalan aja. Cuma pas gua masuk pasar Cibodas ya. Iya. Itu kan jadi gue salah jalan bang. Yang seharusnya gue lurus, gue malah ke atas. Jadi pas gue muter balik, gue jatuh di situ. Maksudnya terbalik gitu. Itu doang sih. Cuma itu paling, aja ya. Ibaratnya nggak ada prasangka macem-macem lah. Aja kayaknya gue nggak pede naik hari ini dan gitu dan segala macam, nggak ada tuh ya. Nggak ada bang. Dan kejadian apa yang lo alami ini adalah real. Oke. Nah sebelum kita menutup cerita lo kali ini Bang Faris nih, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang nonton kisah lo kali ini? Ya jangan ninggalin sholat sih bang, paling itu satu. Terus juga jangan kebanyakan bertingkah gitu. Pas lagi di jalan, maksudnya di trek-trek yang maksudnya agak curam, ekstrim apa gimana, ya lebih baik lu berdoa aja dibanding lu harus nyari-nyari hal-hal konyol gitu kan. Gitu. Karena ya ntar juga malah jadi petaka juga buat lu nya gitu. Ya paling itu aja sih bang. Dan sama kalau bisa nyari hari pendakian itu di saat lagi rame bang. Kalau bisa jangan sampai ketemu di hari Jumat gitu. Karena ngeri juga kan, iya. Tapi semua itu semua kalau masalah hari balik lagi ke orang masing-masing. Ya. Dan jangan lupa jadi pendaki yang safety juga di gunung manapun. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pendakian, itu penting banget. Dan naik sama orang yang tepat itu juga disarankan. Semoga di kisah ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.